Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, Sabtu 14 Januari 2023, baiklah kita sejenak bersekutu dengan Tuhan lewat renungan pagi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan berkat-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu bagi kami hingga akhir minggu ini. Kami yakin dan percaya, walaupun minggu ini akan berakhir dengan hari ini, tapi berkat dan anugerah-Mu tidak akan berakhir. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Berilah Roh Kudus-Mu membukakan hati dan jiwa kami untuk menerima firman kehidupan, firman-Mu Tuhan, agar kami boleh bertumbuh di dalam Engkau, dalam hidup kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pagi ini diambil dari surat Rasul Paulus ke jemaat di Kolose, pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diterima Tuhan menjadi anak-Nya. Kita bersyukur karena kita sudah menjadi Kristen. Tetapi sudah menjadi Kristen bukan berarti sudah cukup. Belum. Masih ada lanjutan. Masih ada proses. Dalam Alkitab, kita menemukan berbagai gambaran untuk menggambarkan pertumbuhan iman. Dalam ayat hari ini, ada dua gambaran, yaitu seperti tanaman atau bangunan. Kedua gambaran ini mengajak dan menekankan agar iman dan pengenalan kita kepada Kristus harus terus bertumbuh, berkembang, semakin berkualitas. Namun pertumbuhan iman baru terjadi kalau, pertama, berakar di dalam Kristus. Seperti tanaman atau pohon, peran akar sangat menentukan. Akar mencari makanan demi pertumbuhan tanaman dan memberi buah. Akar juga berfungsi memberi kekuatan. Jika akar semakin dalam masuk ke tanah, maka tanaman dan pohon semakin kuat dan tidak mudah tumbang. Demikianlah iman kita. Harus menerima makanan rohani dari Tuhan agar pertumbuhan iman dapat terjadi dan tidak kerdil. Juga dengan berakar kepada Kristus, kita dapat berdiri teguh dan kokoh, tidak mudah tumbang oleh berbagai badai kehidupan. Badai kehidupan tidak dapat dihilangkan, tetapi dapat dihadapi dengan iman yang kokoh. Iman yang tidak bertumbuh, yang kerdil, tidak dapat memberi buah yang lebat dan lezat, melainkan akan mengakibatkan batu sandungan bagi orang lain. Yang kedua, harus dibangun dan bertambah teguh, seperti bangunan yang dirancang dengan fondasi yang kokoh. Semakin tinggi bangunan, tentu fondasinya sudah lebih kokoh. Fondasi yang tidak kokoh, akibatnya bangunan mudah runtuh, yang mengakibatkan banyak kerugian dan dapat mencelakakan banyak orang. Sebaliknya, bangunan yang kokoh, yang fondasinya benar-benar kuat, maka orang di dalamnya juga akan merasa aman dan nyaman untuk hidup dan bekerja. Orang Kristen harus merupakan bangunan yang kokoh berdiri, punya integritas, bahkan diharapkan dapat menuntun orang lain
untuk berdiri teguh dalam kebenaran, kasih, ketulusan, kejujuran, dan berpengharapan. Sama artinya, orang Kristen yang bertumbuh dalam iman, yang mendasarkan hidupnya kepada Yesus Kristus, itulah pribadi yang berkualitas, yang dapat dipercaya dan diandalkan. Catatan yang ketiga menjadi persyaratannya adalah tetap dalam iman yang telah diajarkan. Berarti bertumbuh dalam iman kita harus berpegang teguh dalam ajaran yang sudah kita terima, yaitu firman Tuhan. Iman yang bertumbuh secara baik dan semakin dewasa, semakin dimampukan untuk mengenal ajaran yang murni. Tidak mudah terpengaruh dengan ajaran-ajaran lain, ataupun terbawa arus zaman. Orang Kristen yang bertumbuh dalam iman mempunyai pegangan yang kuat, mempunyai prinsip yang jelas. Hati yang melimpah dengan syukur, tidak bersungut-sungut. Hati dan jiwa yang bersunggur menggambarkan iman yang bertumbuh, yang mengenal dan mengakui Kristus dalam hidupnya. Dan juga menggambarkan hati yang berpengharapan. Iman yang bertumbuh, hatinya melimpah dengan kesaksian lewat kata dan perbuatan baik, sehingga orang lain dapat ikut mengenal dan menerima Kristus Yesus. Selamat pagi, selamat bekerja, dan selamat bersaksi. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan, kami mau bertumbuh. Tapi biarlah firman-Mu dan kekuatan yang daripadamu yang menjadikan kami dapat bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga kami dapat menilai mana yang sesuai kehendak-Mu. Dan kami tidak mudah terbawa arus, tidak mudah tergoda. Biarlah firman Tuhan dan Roh Kudus-Mu memimpin hati dan pikiran kami untuk selalu setia, taat kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.